Nah, sekarang kita akan berbicara tentang fa'il. Nah, apa itu fa'il? Pelaku. Kenapa kita berbicara fa'il? Karena nanti ujungnya yang akan kita buat adalah jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Dari sebelum UTS atau dari awal kita berbicara tentang isim, ada isim mufrad, kemudian isim musanna, jamak, kemudian isim nakirah, isim ma'rifah, kemudian ada muzakkar dan muannas, dan setelah itu kita membuat kalimat, yaitu kalimatnya jumlah ismiyah yang wajib ada dalamnya adalah mubtada dan khabar. Nah, pada nanti jumlah fi'liyah yang wajib ada di dalamnya fi'lun dan fa'il, yaitu predikat dan pelaku atau subjek. Plus minusnya maf'ul bih. Plus minus maksudnya ada kata kerja itu yang butuh pada objek, ada yang tidak. Oke, kita bahas dulu fa'il. Apa sih itu fa'il? Fa'il itu adalah pelaku. Ya. Kemudian di mana posisinya? Maaf. Fa'il itu pelaku, ya. Dan dia itu berupa apa? Dia berupa isim pastinya atau kata benda. Posisinya dalam kalimat tersebut terletak setelah fi'il atau setelah kata kerja. Hukum bacaan huruf akhirnya tersebut harus marfu' atau rafa' atau didapankan. Cuman yang marfu' atau rafa' ini tidak selamanya dengan dhammah atau hanya asli harokatnya itu dhammah. Cuman ada tanda lain yang nanti dia terhukum atau yang dia masuk pada marfu atau rafa itu sendiri. Nah, ini kita lihat. Pertama, tanda aslinya tadi kan dhammah. Nah, dhammah ini terdapat pada isim mufrad. Jadi ketika isim mufrad yang menunjukkan tunggal, apabila dia berposisi di dalam kalimat itu sebagai fa'il, maka tanda bacanya itu marfu dengan dhammah. Sekali lagi, apabila isim mufrad atau yang menunjukkan satu orang pelakunya, baik muzakkar, baik muannas, laki-laki atau perempuan, di dalam kalimat tersebut dia berposisi sebagai fa'il atau pelaku, maka tanda bacanya marfu'un dengan dhammah. Ini dia. Kumbaja marfu'un dengan dhammah. Kita baca dan kita artikan. Katabat tilmizu adarsa. Seorang siswa telah menulis pelajaran. Fi'lun madi maka kita gunakan telah. Ini dia pelakunya. Siapa dia? Siswa. Berapa orang siswanya? 1 orang. Kemudian apa pekerjaannya atau predikatnya? Menulis. Siapa yang melakukan atau pelakunya? Tilmiz. Dia laki-laki, makanya tidak menggunakan ta marbutoh. 1 orang. Tanda bacanya dhammah. Kemudian apabila isim mufradnya tersebut atau pelakunya tersebut muannas, 1 orang dia muannas, maka contohnya tinggal kita ganti dengan ini tilmizatu. Boleh yang lainnya, boleh ini nama orang, silakan, gak masalah. Contohnya tasma'u tilmizatu sarhal mudarisi. Sedang mendengar, kalau kita artikan secara letterlek ya, sedang mendengar seorang siswi penjelasan guru. Nah, boleh juga kita artikan seorang siswi sedang mendengar penjelasan guru. Tetap ini pelakunya. Kalaupun dia diletakkan di awal, karena subjek adalah pelaku. Kalau Indonesia ya enggak. Indonesia tidak pernah susunan kalimatnya verbal seperti ini. Ini kan verbal nih, karena kata kerjanya duluan. Sedangkan nominal kata bendanya duluan. Apakah kalimat ini bisa dibalik? Bisa. Contohnya, tilmizatu tasma'u sarhal mudarisi. Seorang siswi sedang mendengar penjelasan guru. Kalau kita balikkan itu namanya jumlah ismiyah karena isimnya duluan.
Kalau susunannya begini, ini namanya jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il, baik fi'ilnya madi ataupun mudhari, atau amar, atau nahi. Nah, seperti itu. Kemudian kita melangkah ke bawah. Yang dengan tanda domah ini, selain pada isim mufrad, dia juga terdapat pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Nah, ketika jamak muannats salim ini di dalam kalimat dia berposisi sebagai fa'il atau pelaku, maka bentuk atau contohnya atau kalimat atau tanda bacanya adalah marfu dengan domah. Dengan contoh tasma'u tilmizatu darsa jaidan. Para siswi, ini para karena jamak kan? Para siswi sedang mendengarkan pelajaran dengan baik. Mana pelakunya? Tilmizat. Jamak muannats salim. Apa pekerjaannya? Mendengar. Atau predikatnya mendengar. Ya. Jadi sekali lagi, apabila jamak muannats salim tersebut di dalam jumlah atau di dalam kalimat dia berposisi sebagai fa'il, maka tanda bacanya marfu dengan domah. Seterusnya, tanda domah tadi bisa atau ada juga pada jamak taksir. Jamak yang tidak berpola, ini kan berpola nih, ya kan? Ini tidak berpola. Tilmiz itu jamaknya talamis, berarti para siswa laki-laki. Kalau ini para siswanya perempuan, para siswi lah ya. Nah, ini contohnya apabila jamak taksir tersebut berposisi sebagai fa'il atau pelaku dalam kalimat atau dalam jumlah, maka seperti inilah contohnya. Tahtamu talamizu ad-darsa. Para siswa sedang memperhatikan pelajaran atau sedang memperhatikan para siswa pelajaran. Jadi siapa pelaku pemerhati tersebut? Para siswa. Apa pekerjaannya? Memperhatikan. Oke, ini dia. Yang kedua, tadi yang dikatakan dengan tanda marfu itu, marfu kan tadi aslinya dengan tanda domah. Namun ada tanda lainnya. Nah, oke, namun ada tanda lainnya. Nah, tanda lainnya itu adalah alif ananda. Alif tanda lainnya dengan marfu tersebut. Yang alif ini terdapat pada isim musanna yang menunjukkan dua, ya, yang menunjukkan dua musanna, baik itu muzakkar ataupun mu'an. Nah, contohnya di sini adalah untuk yang muzakkar, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita geser dulu. Rattabatil mizani kutubahuma. Rotaba merapikan, telah merapikan. Siapa yang merapikan? Dua orang siswa. Apa yang dirapikannya? Bukunya. Kutubahuma, beberapa bukunya. Oke, ini adalah predikatnya atau fi'ilnya, fi'il madi atau past tense. Ini pelakunya atau subjeknya. Nah, pelakunya ini karena dari dua orang atau dari yang musanna yang menunjukkan dua, maka tanda bacanya bukan nun ini, tapi alif atau huruf yang berada di sebelum nun, berarti alif dong. Jadi tanda musanna atau tanda marfu musanna ketika dia menjadi fa'il, maka tandanya tersebut, marfu'nya tersebut adalah alif. Atau alif menjadi tanda marfu untuk musanna apabila berposisi di dalam kalimat sebagai fa'il. Apabila berposisi dalam kalimat sebagai fa'il, baik dia yang untuk muzakkar musannanya ataupun yang muannats. Contohnya, taknusu tilmizani al-faslah. Sedang menyapu dua orang siswi kelas. Atau kalau di Indonesia kan tidak pernah susunan kalimatnya dari predikat, ya enggak? Tetap dari subjek. Dua orang siswi sedang menyapu kelas, kan gitu. Berarti apa pekerjaannya? Menyapu. Fi'ilnya atau predikatnya dia adalah fi'lun mudhari.
Siapa yang melakukan menyapu? Tilmizani, 2 orang siswa. Apa yang disapunya? Kelas. Kemudian di sini kita lihat di sini pada tilmizani dan tilmizatani, ini ada nun ya kan di ujungnya, menunjukkan dia 2. Kemudian zanya dipanjangkan dengan alif, begitu juga tanya dipanjangkan dengan alif dan ditambah nun. Cuman nun yang berbaris di bawah ini harusnya kan kasroh ini tandanya ya enggak? Nah, tapi enggak itu yang menjadi ketanda. Yang menjadi tanda menunjukkannya dia 2 adalah huruf yang berada di sebelum nun, berarti alif. Kenapa bukan nun yang berbaris di bawah ini atau kasroh tandanya sekalian? Seperti itu tidak. Karena dia bukan dari yang kalau yang tanda kasroh itu kan jar dan majrur, 1. Yang kedua, nun ini akan menjadi tanda nantinya pada fi'il mudhari, bukan pada isim. Seterusnya kita akan lihat di sini untuk yang ketiga, tanda waw. Nah, marfu dengan tanda waw atau rofa dengan tanda waw. Nah, marfu dengan tanda waw atau rofa dengan tanda waw terdapat pada jamak muzakkar salim. Jadi apabila jamak muzakkar salim ini di dalam kalimat berposisi sebagai fa'il, maka tanda bacanya bukan nun lagi. Jadi lagi-lagi nun ini bukan menjadi perbincangan atau menjadi tanda pada isim, tapi pada fi'il. Apa nih tandanya? Huruf waw ini nih. Huruf waw yang berada di sebelum nun. Contohnya harabal muslimuna kafirina, telah memerangi orang muslim, orang-orang kafir, ya kan? Orang-orang muslim berarti orang-orang muslim kan banyak dia tuh, muslimnya muslim laki-laki pastinya. Para muslim laki-laki telah memerangi orang-orang kafir. Nah, apa pekerjaannya? Memerangi. Siapa yang melakukan? Orang muslim. Gitu loh. Nah, jadi inilah subjeknya, inilah pelakunya. Ya. Jadi ini berlaku dalam tatanan susunan atau jumlah fi'li ya. Kemudian selanjutnya marfu dengan tanda waw terdapat pada asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Nama yang 5. Hanya khusus nama ini saja yang mendapatkan teori itu. Walaupun akhun itu pasangannya ukhtun. Nah, umun itu pasangannya abun itu pasangannya umun, hamun dan hammah. Nah, contohnya begini. Akhun itu pasangannya ukhtun. Nah, kalau dia rofa kan seperti ini. Akhu. Nah, tinggal dikasih domir ka atau ki. Sedangkan akhun ini dia kalau ada saudara laki-laki pasti ada saudara perempuan ya. Saudara perempuan kan ukhtun. Nah, ketika marfu yang ta tidak boleh kita tambahkan dengan waw. Kalau kita tambahkan menjadi seperti ini dia uhtu, ya kan? Nah, uhtu ka atau uhtuki ini justru salah. Nah, kita langsungkan saja uhtuka. Uhtuka atau uhtuki. Kalau ini salah karena yang punya khusus marfu dengan tanda waw ini di marfu'nya atau di domahnya hanya untuk akhun, kemudian sekali lagi hanya untuk yang 5 ini, hanya untuk akhun, abun, hamun, zu dan fu. Walaupun ini ada umun nanti pasangannya dan hammah pasangannya tidak berlaku. Oke. Kita contohkan ketika asmaul khamsah ini berposisi sebagai fa'il. Tal'abu akhuka kuratal qadami jaidan. Sedang bermain abangmu bola kaki dengan baik. Itu ya kalau susunan terleknya. Kalau menurut susunan IED Indonesianya, abangmu sedang bermain bola kaki dengan baik. Nah, siapa pelakunya? Adalah abang.
Nah, ini pun tidak akan menjadi sempurna dia akhuka kalau tanpa ada domir sebelum sesudahnya. Jadi ini adalah fa'il dan dia juga sebagai mudhof atau kata tempat menyandar. Kata yang disandarkan atau mudhof ilaihinya ka. Nah, ini fi'ilnya, predikatnya atau pekerjaannya. Pelakunya adalah akhunnya tadi. Tapi dia sebagai kata yang untuk disandarkan. Nah, baru ada ka-nya, akhuka. Kuratal qadami ini maf'ul bih dan dia mudhof, kemudian qadam mudhofun ilaihi. Nah, ini keterangannya. Jahid. Kemudian fa'il tersebut ada yang zohir, ya kan? Fa'il tersebut atau pelaku ada yang zohir atau yang jelas, ada juga yang tidak zohir atau dikatakan dengan yang mudmar. Apa itu mudmar? Yang dia pelaku tersebut terbangun, terdiri atau termaktub dari domir atau kata ganti. Kalau tadi di atas semuanya ya zohir, jelas, nampak, dan tertulis dan tersebut. Kalau ini bukan tidak jelas, cuman tidak nampak kalau timis tadi jelas dia seorang siswa. Kalau tidak kata ganti kamu, contohnya kawaiti libasan kathiran, kamu perempuan telah menyetrika baju yang banyak. Nah, kawaiti ini, kawai saja itu fi'lun madi, sedangkan ti terambil dari anti. Nah, terambil dari anti. Dan ini namanya fi'lun madi yang dimutasilkan, yang disambungkan langsung dengan domir atau dikatakan dengan domir mutasil. Kata ganti yang harus disambungkan. Kalau ti saja berdiri sendiri kita nggak paham. Tapi apabila disambungkan dengan fi'il sebelumnya atau dengan kata sebelumnya, maka ini dapat kita pahami. Kawaiti berarti kamu telah menyetrika. Apa pekerjaannya menyetrika? Siapa yang menyetrika? Anti. Kenapa kita tahu anti ini dari domir ini, dari kata kanti ini? Yang ti berasal dari anti. Nah, ini yang dikatakan dengan fa'il mudmar. Artinya apa? Pelakunya tersebut diambil dari domir atau dari kata ganti. Kata ganti pelaku. Nah, ini biar Anda jelas, kata yang bergaris di bawah adalah fi'lun madhi. Ini fi'lun madhi ini. Kemudian yang padanya dituliskan langsung si pelaku pekerjaan tersebut adalah artinya ini. Nah, artinya ini adalah wakil dari anti. Nah, ti tersebut adalah wakil dari anti atau yang terambil dari kata anti. Kalau ti saja berdiri sendiri, dia tidak akan punya arti. Ya kan, ti sendiri tidak punya arti. Dan dia mempunyai arti ketika diitisolkan atau disambungkan dengan kata sebelumnya. Nah, katanya itu adalah kata kerja atau fi'il madi. Yang dalam teks ini kita contohkan kawa. Kawa itu kan aslinya pakai ya, seperti ini kan dia ya. Kawa. Ada ya dia. Nah, ketika disambungkan menjadi dengan anti, dengan domir ti tadi, nah, maka ianya ini terbaca. Ini kan yang gak terbaca dia. Akan menjadilah dia kawaiti. Nah, terbacanya karena waw dimatikan ke huruf ya. Kawaiti anti, anta kawaita, kalau ana kawaitu. Seperti itu. Nah, ini adalah pelakunya. Fa'ilnya dari domir yang diitisolkan, yang dimutasilkan, yang disambungkan langsung ke fi'lunnya. Oke, mudah-mudahan keterangan singkat ini bisa menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.